udara di Jakarta merupakan masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh. Hal tersebut mengancam adanya resiko kematian yang mengintai 8.700 jiwa. Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Tipta dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, saya, Cito, Enrich, Francis, Rama, Mario, dan Steven. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Mari kita dengarkan semua penjelasan Pencemaran udara merupakan salah satu masalah terbesar yang sedang kita hadapi. Jika pada siang hari kita melihat ke atas langit, kita dapat memperhatikan bahwa langit yang seharusnya berwarna biru dan cerah, sekarang sudah gelap dan berwarna abu-abu. Permasalahan pencemaran ini terutama berasal dari adanya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ataupun pabrik-pabrik yang sedang beroperasional. Dalam bidang kesehatan, pencemaran atau polusi ini juga berbahaya karena dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem pernafasan kita dan menimbulkan penyakit seperti asma ataupun isma. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu bisa mulai menggunakan kendaraan umum seperti bus dan juga kereta. Selain itu, kita juga dapat berupaya dengan menggunakan sepeda yang tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali, agar dapat menjaga kebersihan udara kita ke depannya. Selain pencemaran udara, di sini banyak air bisa dicemari oleh banyak hal seperti minyak, sampah kimia, dan juga aktivitas perikanan yang tidak terkontrol. Pencemaran tersebut bisa menyebabkan beberapa dampak seperti penyakit, contohnya diare dan juga kolera. Masalah ini sering terjadi di daerah yang sedang sanitasi buruk. Padahal air merupakan kebutuhan yang pokok dan juga sebagai manusia. Karena itu, ada baiknya kalau kita menjaga kebersihan sumber air agar tetap layak untuk digunakan. Plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Sampah jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi masalah besar bagi masyarakat. Misalnya sampah yang menumpuk bisa membentuk sarang nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah. Nah, kalau begitu, gimana kita bisa mengatasi atau memberikan solusi untuk polusi, untuk masalah polusi? Pertama, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca ini sangat sering terjadi, kita mengalaminya setiap hari. Terutama dari alat-alat transportasi, bahkan dari transportasi umum, dari mobil, motor, bus, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan transportasi umum, karena walaupun masih mengeluarkan emisi gas rumah kaca, jumlah gas yang dikeluarkan akan lebih sedikit karena lebih banyak orang untuk satu alat transportasi. Kita juga bisa mulai menggunakan sumber energi yang lebih terbarukan. Bisa mungkin itu lebih dari pihak negara, maka dari situ akan mengurangi pembakaran untuk menghasilkan energi. Kita juga bisa mengolah limbah yang baik. Dari kita sendiri, kita bisa menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Hal tersebut bisa mengurangi sampah yang bersebaran, sampah-sampah yang tidak digunakan, dan hal tersebut bisa mengurangi polusi, bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat. Kita juga bisa menerapkan cara-cara pengolahan yang lebih baik. Kita juga bisa mendukung masyarakat, mendukung pemerintah, dan memberikan insentif bagi orang-orang yang ikut membantu untuk mengelola sampah.
kita juga bisa mengedukasi para masyarakat. Sebagai siswa, kita bisa bikin buat suatu acara, suatu poster infografis, kita bisa menyebarkannya untuk meningkatkan kesadaran dan menyadarkan masyarakat bahwa lingkungan ini sangat penting, kita harus menjaganya. Kemudian pemerintah utamanya bisa memberikan suatu insentif atau suatu hadiah atau imbalan bagi orang-orang yang ikut mempraktikkan lingkungan yang sehat ini, dan mereka bisa menerapkan peraturan dan hukuman yang lebih ketat bagi mereka yang melanggar, yang merusak lingkungan. Dari situ kita bisa bersama untuk menjaga lingkungan ini demi masa depan yang cerah. Jadi, perubahan cuaca ini dapat menyebabkan penyakit secara langsung, di mana panas yang berlebih atau panas yang ekstrim dapat meningkatkan risiko penyakit stroke. Sementara banjir dikarenakan perubahan cuaca yang tidak menentu dan juga curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan penyakit berbasis air. Maka dari itu, kita harus memulai kepedulian kita terhadap lingkungan untuk mencegah penyakit-penyakit yang berpotensi disebabkan oleh panas yang berlebih dan banjir karena curah hujan yang berlebih tadi itu. Dari semua penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan kita sendiri, teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat yang kita cintai. Nah, mulai sekarang, mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan agar kita hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menonton video kami ini.